Ada keramaian apa ini? Kok banyak murid TK sama Pak Polisi? Oh, lagi ada pembelajaran tentang rambu lalu lintas toh. Ya, ada kejadian lucu ketika Pak Polisi menunjukkan rambu dilarang masuk yang ini nih sahabat. Saat ditanya di mana biasanya rambu tersebut berada, sejumlah murid TK Aisyah 10 Margadana ini spontan menjawab di acara hajatan. Wah, berarti jalanan di rumahnya sering ditutup buat acara warga ya sahabat. Namun, dengan pembelajaran berlalu lintas yang baik dari anggota Satlantas Polres Tegal Kota ini, para bocil bisa mengerti dan memahaminya. Anak-anak setelah kegiatan ini, anak-anak bisa tahu bagaimana cara berlalu lintas dengan yang baik, terutama bagaimana anak-anak bisa menyeberang di jalan, terus anak-anak kalau berkendara juga bisa menggunakan helm begitu Pak. Di samping kita mengedukasi kepada anak-anak juga kami ingin melalui anak-anak tersebut, kami ingin orang tua muridnya juga pun sama. Kunjungan murid TK ini mendapat apresiasi dari pimpinan Satlantas Polres Tegal Kota yang berharap dapat mendekatkan anak-anak dengan polisi. Saling menghargai satu sama lain dan supaya juga anak-anak tidak takut terhadap polisi karena sosok polisi di anak-anak mungkin dianggap menakutkan. Kamu takut nggak sama Pak Polisi? Enggak ya? Murid-murid juga dikenalkan dengan lingkungan di area Mapolres, mulai dari ruang tahanan sampai fungsi anjing pelacak. Wah, seru ya! Dari Tegal, Jawa Tengah, Ridwan Pamungkas, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Cia. Selamat pagi Oscar. Tadi seru ya ngelihat anak-anak TK di Tegal yang belajar edukasi tentang rambu-rambu lalu lintas ya. Betul. Ceria sekali seperti. Benar, ini sepertinya memang harus dikenalkan sejak dini ya Oscar. Dan mungkin biasa kan kalau anak kecil takut ya sama polisi ya. Iya. Ini biarin mereka nggak takut nih. Ya, jadi sejak dini mereka bisa mematuhi aturan lalu lintas ya. Betul, mungkin juga bisa ngingetin orang tuanya ya. Nah selain itu kami sudah menyiapkan sejumlah informasi dalam Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja kita buka bersama saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Bu. Ya Oscar, udah pernah makan belut goreng belum nih? Belum pernah ini. Belum pernah ya? Ada rekomendasi? Ada dong Oscar. Nah ini ada satu rumah makan belut yang udah lama banget pengen saya datengin tapi belum sempat nih. Oh ini yang di Banyumas itu kan ya? Ini sahabat menu pecak belut sambal terasi di sana memang udah populer banget nih kelezatannya. Nah mau lihat sajiannya kayak gimana? Ini dia. Ini dia sahabat, rumah makannya sih sederhana ya, tapi menu pecak belut super pedasnya ramai dibicarakan para penikmat kuliner Nusantara. Lokasinya di Jalan Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Belut yang dimasak di sini adalah jenis belut sawah yang disajikan di atas cobek tanah liat. Sementara rempah-rempah pelengkapnya terdiri dari cabai rawit merah, terasi, bawang merah, kencur, dan gula. Pertama, goreng belut yang telah dibersihkan hingga matang dan renyah. Setelah itu, masukkan belut ke cobek, ulek bersama semua rempah tadi. Setelah aromanya keluar, maka saatnya disajikan bersama nasi hangat dan lalapan. Jadi ngiler. Daging belutnya itu serasa lembut di mulut dan pedasnya luar biasa, mantap banget. Kalau untuk para pencinta kuliner tentunya bisa menikmati pecak belut. Dijual Rp20.000 seporsi, menu pecak belut super pedas ini selalu jadi buruan para penikmat kuliner setiap hari.
Alhamdulillah banyak. Berapa porsi sehari biasa sampai? Tergantung minatnya. Tapi banyak nggak? Banyak. Sampai berapa? Sampai 20 porsi ada. 20 porsi. Kalau weekend berarti tambah ramai. Tambah ramai. Selain belut, rumah makan ini juga menyajikan pilihan lauk lainnya, seperti ayam dan ikan nila yang masing-masing bisa digoreng ataupun dibakar. Terserah sahabat RTV deh mau pesen yang mana. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Cia, kamu sadar nggak kalau kemarin itu ada fenomena yang unik yang jarang terjadi nih? Wah, ini fenomena apa tuh, Oscar? Nah, ini fenomena di mana benda yang berdiri tegak di siang hari tapi seolah-olah tidak memiliki bayangan. Oh, kalau yang itu tahu dong, Tahu ya? namanya fenomena kulminasi atau fenomena yang terjadi di saat matahari tepat berada di garis khatulistiwa seperti di daerah Jember, Jawa Timur kan, Oscar? Dan ini dia informasinya. Perhatikan botol air mineral dan spidol ini. Berdiri di bawah teriknya sinar matahari, tapi kok nggak ada bayangannya ya? Ya, percobaan serupa banyak dilakukan warga untuk membuktikan langsung fenomena kulminasi atau posisi tertinggi matahari di garis khatulistiwa. Fenomena yang terjadi di beberapa wilayah, salah satunya Jember, Jawa Timur ini juga disebut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai hari tanpa bayangan. Pasalnya, benda-benda yang berdiri tegak lurus dengan tanah seolah tidak memiliki bayangan. Hal ini merupakan fenomena langka dan hanya terjadi di negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa selama 4 hari, yakni tanggal 10 sampai 14 Oktober kemarin. Kulminasi sendiri adalah peristiwa di saat matahari tepat berada di titik zenit dari pengamat. Jadi pada saat ada benda yang tegak, berdiri tegak, bayangannya nampak tidak ada karena memang bertumpuk dengan benda itu sendiri. Fenomena kulminasi atau hari tanpa bayangan terjadi 2 kali dalam setahun dan dapat dihitung kapan terjadinya, tergantung posisi suatu wilayah. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega, RTV. Informasi selanjutnya, sahabat, seorang ibu di Surabaya mengadukan pengasuh anaknya ke polisi karena mencekoki anaknya yang berusia 2 tahun dengan obat keras untuk meningkatkan nafsu makan. Ya, kasus yang sempat viral ini sudah ditangani polisi. Akibat penggunaan obat keras yang tidak sesuai aturan, korban harus dirawat intensif di rumah sakit karena kondisi tubuhnya yang tidak normal. Seperti inilah video viral yang menunjukkan saat Lingra, warga Surabaya, Jawa Timur, mengetahui EL anaknya dicekoki obat keras oleh pengasuhnya sendiri yang berinisial NR. Obat dexamethasone dan prosini yang masuk dalam golongan obat keras dicekokkan ke anak dengan cara digerus dan dicampurkan dengan air minum. Aksi ini dilakukan pelaku untuk meningkatkan berat badan EL, balita yang baru berumur 2 tahun. Korban sudah dicekoki obat keras ini sejak September 2023 hingga Agustus 2024. Ibu korban tidak curiga karena di waktu bersamaan korban memang sedang menjalani terapi karena sulit makan. Cuman memang ada perubahan fisiknya, di mana dia waktu itu beratnya yang sekitar Agustus itu 13 kilo. Desember tuh tiba-tiba udah 18-19 kilo gitu loh. Cuman saya nggak curiga kenapa, sekitar bulan Agustus sampai September saya juga terapi anak saya. Jadi sebelumnya anak saya itu ada masalah lambung, ada masalah muntah-muntah, saya terapikan juga, dan juga susah makan saya terapikan. Nah, setelah pemberian obat dihentikan, kondisi EL menurun. Namun kondisi korban mulai membaik setelah dirawat intensif di rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, NR dilaporkan orang tua korban ke polisi. Dan saat ini kasus sedang ditangani di Reskrimum Polda Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.
Kita ke informasi lain yang bikin heboh warga Jawa Barat. Seorang mantan karyawan Kepala Pegadaian di Batu Jajar diduga korupsi dengan menggelapkan transaksi fiktif dengan jaminan palsu. Dari kasus yang dilakukan sejak tahun 2020 lalu, polisi berhasil menyita emas dan dokumen berharga lainnya. Sejumlah anggota unit Tipikor Satreskrim Polres Cimahi menggeledah kantor Pegadaian di Jalan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin siang. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah dokumen dan perhiasan yang langsung dibawa ke Mapolres Cimahi. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berupa penggelapan dan transaksi fiktif yang dilakukan mantan karyawan Pegadaian Cabang Batu Jajar pada tahun 2020 lalu. Transaksi ilegal ini diperkirakan merugikan negara lebih dari 500 juta rupiah. Modus pelaku melakukan tindak pidana korupsi itu dengan cara melakukan pegadaian fiktif, kemudian memasukkan perhiasan yang nantinya akan digadaikan, juga menukar transaksinya. Menaikkan transaksinya, modusnya seperti itu. Saat ini Satreskrim Polres Cimahi telah mengamankan satu tersangka, yaitu mantan Kepala UPC Pegadaian Batu Jajar. Polisi masih menyelidiki dugaan adanya tersangka dan kerugian lain yang diakibatkan kasus ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Sahabat, belum resmi dilantik menjadi presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh yang diduga akan menjadi calon menterinya. Ya, yang menarik ada mantan istri Basuki Cahayapurnama Veronica Tan yang turut dipanggil ke Kartanegara. Apa kira-kira jabatan yang ditawarkan kepada Ketua Yayasan Kanker Indonesia Jakarta ini? Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan politisi, pejabat, dan profesional ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan sejak Senin siang. Tokoh seperti Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, Tito Karnavian, Yusril Iza Mahendra, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Muhaimin Iskandar silih berganti masuk ke dalam kediaman Prabowo. Pada Senin malam ada sosok yang menarik perhatian. Mantan istri Basuki Cahayapurnama Veronica Tan tiba di depan rumah Kertanegara dan langsung masuk untuk bertemu dengan Prabowo. Berbeda dengan undangan lain yang mengenakan batik coklat, Veronica yang merupakan Ketua Yayasan Kanker Indonesia Jakarta ini datang dengan atasan putih dan rok songket merah. Belum ada informasi mengenai posisi di dalam kabinet yang ditawarkan untuk Veronica. Namun ia mengaku diajak untuk membantu masyarakat, khususnya kaum ibu dan anak-anak. Veronica dan 45 orang lainnya dipanggil Prabowo untuk berbincang langsung. Setelah berbincang dengan para undangannya, Prabowo Subianto pun mengungkapkan agenda pemanggilan para tokoh ini ke kediamannya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Jumlah 46 orang ini masih akan terus bertambah. Pemanggilan para calon menteri dan wakil menteri lain akan kembali berlangsung pada Selasa siang. Dari Jakarta, Iyas Aprilia, Riki Rusdiana, RTV. Ya, dari 46 tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya, ada yang secara lugas mengungkapkan posisi menteri yang akan dijabatnya, ada juga yang masih malu-malu membocorkan. Ya, ini daripada penasaran, kita dengar ungkapan mereka. Perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau, jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau, dan oleh karena itu pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Saya
pekerja keras, semua tahu dan saya loyal. Tetapi ya memang situasi tidak mudah ya, kita harus terus dorong seluruh yang tentu diamanahkan itu. Pak, berarti posisinya Menteri seperti yang lama. Saya rasa itu tupoksi beliau sebagai Bapak Presiden. Kembali beliau yang nyampaikan nanti. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan beliau, tetapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Nah, kalau posisinya nanti diumumkan oleh beliau secara langsung, tetapi beliau menyampaikan tentu geopolitik kan tidak sedang baik-baik saja. Geoekonomi juga demikian. Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri, tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Dan kami juga menyampaikan insya Allah bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan. Ada harapan besar dari Pak Prabowo pada saya dititipkan untuk bisa mengamankan 92% sektor UMKM ini yang dimana terbagi dari mikro, kecil, dan menengah. Kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu. Apa tuh Bang? Ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Ya, Bang, ya. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan apa yang inilah. Nanti aja diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia Pagi. Saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.